Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Berfirman, qala Allah Ta'ala walladzina la yashhaduna az-zur. Di antara ciri-ciri ibadur rahman yang mereka disebutkan di bagian akhir dari surat Al-Furqan, ya, dan mereka adalah ibadur rahman, Allah puji mereka dan Allah janjikan surga bagi mereka, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Sebelumnya Allah sebutkan ciri-ciri mereka, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara sifat-sifat ibadur rahman tersebut, walladzina la yashhaduna az-zura, yaitu orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Kalau kita baca pada perkataan tafsir para salaf, banyak di antara mereka yang menafsirkan la yashhaduna az-zur, maksudnya la yahdurun, yaitu mereka tidak menghadiri perkataan maupun perbuatan yang merupakan kebatilan, ya. Oleh karenanya ditafsirkan oleh sebagian salaf itu mereka tidak menghadiri bahkan misalnya acara perayaan yang merupakan perayaan kesyirikan, perayaan agama lain, mereka tidak menghadiri, atau mereka tidak menghadiri acara-acara yang batil yang semuanya adalah kedustaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang kemungkaran, ya. Jadi maknanya mereka tidak menghadiri perkara-perkara yang batil, ya. La yashhaduna zur, yaitu la yahdurun, mereka tidak hadir. Dan jadi mereka menjauhi seluruh majelis-majelis yang merupakan majelis-majelis haram. Makanya di antaranya misalnya majelis ghibah mereka tidak hadir, majelis misalnya bioskop yang menonton hal yang tidak benar mereka juga tidak hadir. Kalau ada acara-acara yang intinya maksiat mereka menghindar, ya. Itulah ciri-ciri ibadur rahman. Karena mereka enggak akan buang-buang waktu mereka untuk acara-acara yang tersebut, ya. Jika mereka tidak menghadiri, apalagi mereka mengucapkan perkataan dusta atau melakukan perbuatan dusta. Jadi lebih utama lagi. Kalau hadir saja tidak, apalagi melakukannya. Oleh karenanya ayat ini walladzina yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, perkara-perkara dusta, perkara-perkara maksiat, maka mereka lebih utama lagi untuk tidak mengucapkan atau bersaksi palsu. Dan ini adalah ciri dari orang-orang yang saleh ibadur rahman. Kemudian juga dalam suatu asar, ya, dikatakan adalat syahadatuz zur bil isyraki billah. Qala Allah Ta'ala fajtanibur rijsa minal autsani wajtanibu qaulaz zur. Syahadatu az-zur, persaksian palsu ini digandengkan atau diseimbangkan dengan kesyirikan kepada Allah, ya. Bukan berarti hukumnya sama, tidak, tapi Allah menyebutkan secara bergandengan antara syahadatuz zur dengan syirik kepada Allah. Ini menunjukkan besarnya dosa bersaksi palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibur rijsa minal autsan." Jauhilah kalian dari najisnya atau kotorannya al-autsan, berhala-berhala, yaitu kesyirikan. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhkanlah diri kalian dari perkataan-perkataan dusta. Di sini digandengkan antara syirik dan antara kedustaan. Ini sama seperti dalam satu hadis ketika Rasulullah sallam berkata, "Ala unabbiukum bil akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Ada dosa-dosa besar, ada yang paling besar. Kemudian Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga kata Nabi, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Yang ketiga adalah perkataan dusta dan persaksian dusta. Syahadatuz zur, dia bukan sekedar dusta doang, ya. Dia bukan zur, dusta, tapi dia ada persaksian. Persaksian ini mengakibatkan perbuatan zalim kepada orang lain. Entah dia bersaksi untuk bisa membunuh orang lain, bisa dia bersaksi dia telah membunuh orang. Saya bersaksi dia telah berzina, saya telah bersaksi. Akhirnya bisa jadi orang lain terbunuh gara-gara persaksian palsunya, ya. Ya, dia sepakat misalnya dengan beberapa orang untuk menjadi saksi bahwasanya si fulan telah membunuh si fulan, padahal persaksian palsu. Atau dalam rangka untuk mengambil harta, ya, dia bersaksi, saya bersaksi bahwasanya itu harta saya, atau dia telah mencuri harta saya akan datangkan saksi. Banyak saksi semua ternyata sepakat untuk berbohong. Jadi intinya bukan sekedar dusta, tapi dia syahadatuz zur adalah persaksian dengan kedustaan, berdusta untuk bersaksi dalam rangka untuk mendolimi orang lain. Apakah dengan bisa terbunuhnya orang lain, ataukah dengan mengambil harta orang lain?
bisa mengambil harta orang lain dengan persaksian palsu tersebut. Atau ingin membela seseorang dalam persidangan kemudian agar orang tersebut menang, dia disuruh menjadi saksi palsu. Dikasih duit misalnya, jadi saksi palsu. Dia bersepakat dengan beberapa orang, kemudian mereka masuk dalam meja persidangan, kemudian sepakat sama-sama bersaksi palsu untuk memenangkan si fulan, dan ini sangat mungkin terjadi. Maka Nabi mengatakan, ala di antara dosa-dosa besar, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur. Waspada kalian dengan perkataan dusta, persaksian dusta. Ya, karena ini dosanya dosa yang besar, ya. Dalam satu hadis, wa fil hadis kata Az-Zahabi, wa fil hadis, dalam satu hadis, la tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamati hatta tajiba lahun nar. Tidaklah bergeser dua kaki orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat kelak sampai dia wajib masuk neraka. Sampai wajib dia masuk neraka baru kakinya bisa bergeser. Ya, artinya dia akan ditahan. Tidak akan bergeser kecuali sudah dipastikan dia masuk neraka. Kalau dipastikan masuk neraka, silakan kakinya bergeser menuju neraka jahanam. Hadis ini namun hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Maknanya mengerikan, tapi hadisnya dhaif, ya. Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Furat, dan banyak ulama yang mengkritiki kredibilitas perawi ini. Ada yang mengatakan dia munkarul hadis, ya. Ada yang mengatakan dhaif, ya. Bahkan sebagian memasukkan dia kepada pembuat hadis palsu, ya. Ada yang mengatakan dia kadzdzab, pendusta. Oleh karenanya hadis ini tidak bisa disampaikan karena hadisnya adalah syadidud dha'af, sangat parah kedhaifannya. Sangat parah kedhaifannya, bisa jadi dia hadis palsu, ya, karena perawinya ada Muhammad bin Furat, ada yang mengatakan dia dhaif, ada yang mengatakan dia munkarul hadis, ya, ada yang mengatakan dia kadzdzab, pendusta. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qultu, tapi cukup bagi kita hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya persaksian palsu adalah dosa besar. Qultu, kata Az-Zahabi rahimahullah taala, syahiduz zur qad irtakaba adzaim. Sungguhnya orang bersaksi palsu dia telah melakukan berbagai dosa besar, Ya. Di antaranya ahadaha atau yang pertama al-kadzib wal iftira, dia berdusta. Dia mengada-ngada. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah telah berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang berlebih-lebihan dan kadzdzab, pendusta. Pertama dia dusta dan dia tahu dia dusta. Kemudian lebih parah bukan sekedar dusta. Dusta saya katakan tadi syahadatuz zur itu bukan sekedar dusta, bahkan dusta untuk merugikan orang lain. Dusta untuk menzalimi orang lain. Kemudian wa fil hadis yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisa al-khiyanah wal kadzib. Seorang mukmin yutba bisa jadi dikasih perangai apapun tapi bukan berkhianat dan bukan dusta. Seakan-akan hadis ini mengatakan orang mukmin mungkin punya kesalahan-kesalahan. Wajar itu terjadi pada orang mukmin kecuali dusta dan khianat. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk memiliki perangai ini. Mungkin dia pemarah, oke, mungkin dia pelit, oke. Ya, ini semua buruk tapi mungkin terjadi pada orang mukmin. Tapi untuk khianat dan dusta tidak pantas bagi seorang mukmin berperangai dengan perangai ini. Yang lain juga tidak pantas, tapi lebih parah. Dusta pelit tidak pantas, misalnya pemarah tidak pantas. Tapi itu mungkin terjadi pada seorang mukmin. Makanya dia mengatakan yutba'ul mu'min ala kulli syai'. Seorang mukmin mungkin memiliki perangai apapun, laisal khiyanah wal kadzib. Untuk khianat dan dusta tidak. Tapi ini yang pertama, dosa besar yang dia lakukan gara-gara dia saksi palsu. Yang kedua, dosa besar yang dilakukan, annahu zalama alladhi syahida alaihi hatta ukhidha bi syahadatihi maluhu wa irduhu wa ruhuhu. Yang kedua, dia menzalimi orang yang dia jadikan dia bersaksi palsu untuk mengalahkan orang tersebut. Bisa jadi karena persaksian palsunya tersebut, harta orang tersebut diambil. Bisa jadi gara-gara saksi palsunya tersebut, harga diri orang tersebut dijatuhkan. Dan bisa jadi gara-gara persaksian palsu tersebut, maka ruh orang tersebut bisa jadi dibunuh. Nyawanya melayang gara-gara persaksian palsu tersebut. Ini dosa besar yang kedua yang dilakukan. Dosa besar yang ketiga, annahu dzalama alladhi syahida lahu bi an saqa ilaihi al-mal al-haram. Demikian juga dia telah menzalimi orang yang dia bela. Dia menzalimi orang yang dia lawan dan dia menzalimi orang yang dia bela. Kok bisa dia menzalimi orang yang dia bela? Karena dia telah membawakan harta haram bagi orang tersebut.
Ini harta bukan milik dia, dia tahu, tapi dia jadikan saksi dan dia tahu dia dosa, dia tahu dia salah agar harta tersebut jadi milik orang ini. Fa akhadahu bi syahadatihi wa wajabat lahun nar. Dan dia telah mengambil harta tersebut gara-gara persaksian orang ini sehingga dia pun masuk neraka. Jadi dia zalimi orang yang dia lawan dan dia zalimi orang yang dia bela. Makanya subhanallah ya, kalau sudah masalah hak orang hati-hati, waspada. Jangan jadi saksi palsu ya. Demikian juga hati-hati kepada orang yang bekerja sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pengacara. Jangan mencoba-coba membela kebatilan. Karena pandai bersilat lidah, karena pakar dalam hukum, putar sana putar sini, dia tahu kliennya ternyata salah. Kemudian dia menangkan untuk memakan harta haram. Ya, mirip-mirip dengan syahadatuz zur. Ya. Kalau syahadatuz zur dia orang bersaksi palsu ini benar-benar dosa, kalau ini dia karena pandai memainkan undang-undang. Dia pelintir di sana, pelintir di sini, pelintir, akhirnya kliennya yang menang, ya. Namun makan harta yang haram. Namun makan harta yang haram, dan nanti parah di akhirat kelak. Kemudian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqq." Siapa yang aku putuskan, aku menangkan dia sehingga dia mengambil harta saudaranya tanpa hak, la ya'khudhuhu, maka jangan diambil. Karena Nabi tidak tahu. Nabi mengatakan bisa jadi kalian datang kepada aku, yang satu lebih alhan, lebih pandai ngomong daripada yang lainnya, sehingga akhirnya aku menangkan yang pandai ngomong, karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Ya. Lam umar bitanqibi qulubin nas, kata Nabi, aku tidak diperintahkan untuk membelah dada manusia. Nabi tidak tahu. Makanya sebagian orang munafik Nabi dikasih tahu oleh Allah, dan di antara mereka la ta'lamuhum, kau tidak tahu. Ada orang munafik yang Nabi dikasih tahu oleh Allah dan ada orang munafik yang Nabi tidak tahu, karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Oleh karena bisa jadi ada dua orang mengadukan perkaranya kepada Nabi, kemudian Nabi menangkan orang yang salah. Maka Nabi ingatkan, man qadaitu lahu min mali akhihi, siapa yang aku menangkan dia dalam perkara, sementara akhirnya dia makan harta saudaranya tanpa hak, bi ghairi hak, la ya'khudhu, maka jangan diambil. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, sungguhnya kalau diambil harta saudaranya yang itu bukan hak dia, maka sungguhnya dia telah mengambil potongan dari api neraka jahanam. Dia telah mengambil potongan api neraka jahanam. Ini mengerikan. Ya, saksi palsu ini mengerikan, menjatuhkan, menzalimi orang lain. Rabi'uha, yang keempat, annahu abaha ma haramallahu wa asamahu minal mal wad dam wal ard. Dia ternyata gara-gara bersaksi palsu dia membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah jaga berupa harta tidak boleh dilanggar, tidak boleh ngambil harta orang, harga diri orang tidak boleh dilanggar, bahkan nyawa orang tidak boleh dilanggar. Namun gara-gara persaksian palsunya tersebut, harta orang diambil, harga diri orang dijatuhkan, dan diantaranya bisa jadi orang tersebut melayang nyawanya gara-gara persaksian palsu dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, qulul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim haram bagi yang lainnya. Apa yang haram? Maluhu wa damuhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa paling besar? Al isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ala wa qaulaz zur, ketahuilah di antara dosa besar yang parah adalah berkata palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi ulang-ulang berkata palsu, bersaksi palsu, bersaksi palsu. Nabi ulang-ulang sampai sahabat mengatakan seandainya Nabi berhenti. Seandainya Nabi berhenti. Ini hati-hati, waspada, jangan sampai kita menjadi saksi palsu, dosa besar, apalagi sampai merugikan orang lain. Kalau kita saksinya persaksian benar, membela kebenaran itu bagus ya. Tapi berikutnya al-kabiratu sabi'ah asyarah, dosa besar yang ke-17, al-liwat, yaitu praktek homoseksual. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan suatu kaum, ya, diulang-ulang dalam beberapa surat, itu kaum Sodom dan yang ada di sekitarnya, ya. Wal mu'tafikatu ahwa. Wal mu'tafikatu ahwa, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri yang kami balikkan, ya. Ya. Dalam ayat yang wal mu'tafikat, negeri-negeri yang kami balikkan. Negeri tersebutlah negeri Sodom dan sekitarnya. Jadi Nabi Lut diutus pada suatu negeri namanya Sodom, yaitu daerah sekitar daerah Yordan sekarang. Ada yang mengatakan bahwasanya sekarang dirubah menjadi laut mati. Itulah Al-Bahrul Mayyit, laut mati itulah daerah Sodom yang telah diangkat oleh Allah, dicungkil,
kemudian diangkat ke atas, kemudian dibalikkan kembali sehingga makanya menjadi cungkilan yang sangat dalam. Itulah tempat tinggalnya dulu kaum Nabi Lut. Dan dia bukan cuma dengan satu kampung, dia berkampung-kampung. Ada yang mengatakan 4 kampung, ada yang mengatakan 6 kampung. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan praktik homoseksual. Sehingga ini dalil bahwasanya praktik homoseksual itu penyakit yang menular. Penyakit yang menular. Tadinya di Sodom doang, tapi kemudian tertular ke kampung-kampung di sekitarnya. Sehingga kampung-kampung 4 negeri atau 6 negeri itu semuanya praktisi homoseksual. Ya, diutus Nabi Lut kepada mereka untuk menegur mereka atas perbuatan mereka yang sangat menyimpang dari norma dan dari akal sehat. Ya, Allah berfirman, ya, Nabi Lut berkata kepada mereka, "Atatuna dzukrana minal alamin?" Apa kalian menggauli sesama laki-laki? "Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Kalian menggauli laki-laki sementara kalian meninggalkan wanita yang Allah ciptakan wanita untuk kalian. Allah ciptakan manusia berpasang-pasang. Khalaqnakum azwaja, kami menjadikan kalian berpasang-pasang. Ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah kami ciptakan untuk kalian istri-istri agar kalian condong kepada istri-istri tersebut. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan Adam. Terus Allah ciptakan pasangannya. Buat apa? Agar Adam tentram dengan pasangan tersebut. Dan kita tahu naluri manusia, laki-laki suka perempuan, lawan jenisnya. Lawan jenisnya itu sudah terpatri dari sananya. Namun ada orang kelainan. Kelainan suka dengan sesama laki-laki, ya, sesama jenis, ya. Apakah wanita dengan wanita, lesbi, atau lelaki dengan lelaki. Dan ini adalah fitrah yang sudah dirusak. Fitrah ini bisa dirusak, bisa. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif, lurus, ya, condong kepada kebaikan, jauh daripada kesyirikan. Fajtalathum syayatin, tapi syaitan merusak mereka. Merusak mereka. Jadi jadilah mereka punya kelainan seksual, ya, tidak normal. Dan ini kelainan yang tidak dimiliki, bahkan hewan pun tidak melakukannya. Hewan pun tidak melakukannya. Dan dalam ayat yang lain kata walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Dan ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, ya, atatuna al-fahisha, kalian melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah perbuatan keji. Secara tabiat manusia orang tidak suka fahisyah. Makanya disebut kepada homoseksual, disebutkan juga kepada zina, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina dalam surat Al-Isra. Jangan kalian dekati zina, innahu kana fahisyatan. Sungguhnya zina itu fahisyah, wa sa'a sabila, dan perbuatan yang buruk yang mengantarkan kepada neraka jahanam. Di dalam ketika Allah berbicara tentang zina, Allah mengatakan innahu kana fahisyah. Fahisyah yaitu perbuatan buruk, tapi Allah datangkan dengan munakkar, yaitu dengan tanwin. Innahu kana fahisyatan, ada tanwinnya. Tapi ketika Allah berbicara tentang homoseksual, Allah pakai alif lam. Ya. Allah pakai alif lam, itu al-fahisha. Apa namanya? Wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha. Ya. Kalian melakukan al-fahisha pakai alif lam. Yaitu seakan-akan perbuatan keji tersebut sudah terpatri dalam diri kalian. Itu perbuatan keji, cuma hanya kalian kemudian maksakan diri dan akhirnya terbawa, fitrah kalian rusak. Saking rusaknya fitrah mereka, orang-orang Sodom ini, kaum Sodom, ketika mereka melihat ada orang yang normal, mereka ngejek. Dia dikatakan sok suci. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan mereka? Mereka berkata tentang Nabi Lut, kata mereka, innahum unasun yatatahharun. Fama kana jawab qaumim illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Apa perkataan kaum Nabi Lut ketika Nabi Lut mendakwahi mereka? Mereka berkata bahwasanya tidak ada jalan kecuali kita usir Lut dan keluarganya. Innahum unasu yatatahharun. Mereka adalah manusia-manusia yang sok suci. Padahal mereka yang rusak. Ya, mereka yang rusak. Ini bahaya, perubahan fitrah ini bahaya. Dan apalagi zaman sekarang dipropaganda oleh orang-orang liberal yang mengatakan homoseksual halal, ya, kata dia ini given from God, ya. Ini dari Allah begini. Enggak, ini semua kelainan. Harus diperbaiki. Ya. Kelainan, ya, mereka berbagai macam dalih, ya. Ya, kemudian enggak usah di ini hukumnya halal, ya.
hukumnya halal. Bahkan mereka berani menghalalkan praktek seksual. Sampai yang paling menakjubkan perkataan salah seorang wanita dari dosen-dosen liberal, Profesor Sifulana, ya. Dia berkata yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dicela bukan homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya. Entah caranya bagaimana diharamkan oleh Allah. Yang Allah haramkan jelas homoseksualnya. Allah mengatakan, makanya tahu dia baca Quran atau tidak, ya. Atatuna innakum atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi laki-laki, menggoda laki-laki? Wahai kaum laki-laki, kenapa kalian menggoda laki-laki? Yang Allah ingkari praktek homoseksualnya. Dia bilang enggak, yang dilarang bukan praktek homoseksual, tapi cara berhomoseksualnya. Waliyadzubillah, ya. Dapat wahyu dari syaitan, iblis, ya. Sehingga wanita tersebut kemudian nafsirkan demikian, dapat penghargaan lah, macam-macam lah. Dosen di salah satu universitas Islam di tanah air lah. Ya, mereka ini yang akhirnya menghalalkan homoseksual dengan berbagai cara. Kata mereka, ini dari sananya Allah yang kasih. Yang kedua kata mereka, ngapain Allah ngurus esek-esek seperti ini? Ini bukan ranah Allah, gampangnya begini. Ini bukan ranah Allah. Kemudian kata mereka lagi antara mereka, kalau memang ini haram, kenapa Allah tidak turunkan adab seperti kaum Nabi Lut? Kalau ini haram, buktinya enggak ada orang praktek muslim di mana-mana, enggak ada yang binasa. Subhanallah. Mereka menghalalkan dengan berbagai macam cara. Ya. Saya bilang sama aja kalau saya ambil pentungan, saya pukul kepalamu benjol, juga tidak ada, belum tentu ada azab dari langit, belum tentu. Terus apakah berarti mukul kepalamu sampai benjol hukumnya halal? Ya. Orang-orang korupsi sekarang ada hubungan dari langit enggak? Sekarang orang-orang korupsi, koruptor, sebagian para pejabat. Apakah ada hukuman dari langit? Enggak ada, berarti halal dong. Aneh mereka orang liberal ini, ya, aneh. Ya. Enggak tahu apa di kepala mereka. Semuanya boleh, ya. Padahal dalam syariat masalah homoseksual adalah perkara yang sangat keji. Makanya Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan berbagai macam sifat. Kalau enggak salah 6. Antum qaumun adun, ya, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Allah mengatakan musrifun, berlebih-lebihan. Allah mengatakan zalimun, kalian orang zalim. Allah sebutkan sifat mereka di antaranya musrifun, mujrimun, ya. Allah sebutkan pendosa. Sampai 6 sifat yang Allah tidak pernah berikan kepada kaum-kaum Nabi yang lain. Allah tidak memberi 6 gelar atau berapa gelar tentang kerusakan mereka. Allah tidak pernah berikan kepada kaum Nabi Nuh. Allah tidak pernah berikan kepada kaum Nabi Saleh, Nabi Hud. Tidak pernah. Kaum Nabi Ibrahim. Tapi untuk kaum Nabi Lut, Allah sampai pasang 6, kalau tidak salah 6 sifat. Ya, di antaranya adun, melampaui batas, musrifun, berlebih-lebihan. Di antaranya tadi mujrimun, zalimun. Ya. Mengerikan, ya. Dan hukumannya dalam Islam berat, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ula bih." Siapa yang kalian dapati seorang melakukan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah yang melakukan dan bunuhlah yang disodomi, yang menjadi maupun yang disodomi selama kedua-duanya ridha. Dua-duanya dibunuh. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ya. Adapun cara menghukum orang yang melakukan perkara ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara menghukum orang yang melakukan perbuatan homoseksual? Pendapat yang benar, semua ulama sepakat, ya. Pada umumnya, kecuali ada mungkin khilaf kecil, tapi secara umum semua ulama sepakat orang yang ketahuan melakukan praktek homoseksual dengan sadar tanpa terpaksa, maka hukumannya dibunuh. Cuma mereka khilaf tentang bagaimana cara membunuhnya. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maksudnya ulama sepakat. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Khilaf muncul belakangan. Di kalangan para sahabat tidak khilaf bahwasanya orang melakukan homoseksual harus dibunuh. Cuma cara bunuhnya bagaimana mereka khilaf. Ibnu Abbas berkata, "Yunzar a'la bina'in fil qaryah fayulqa minhu thumma yutba'u bil hijarah." Kata Ibnu Abbas, caranya lihat tempat paling tinggi di situ mana. Di kampung tersebut, kampung dia mana? Cari hotel paling tinggi, bangun paling tinggi. Kalau di Jakarta taruh di atas Monas, ajak ke atas Monas. Kata Ibnu Abbas, kemudian lemparkan dari atas, kemudian lemparkan batu kepadanya, sebagaimana azab yang dialami oleh kaum Lut. Kenapa diangkat dibalik? Karena fitrah mereka sudah berubah. Fitrah mereka sudah berubah. Ini di antara pendapat sahabat Ibnu Abbas cara membunuh orang yang melakukan praktek homoseksual.
Ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita waspada sekarang di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap praktik homoseksual ngetren ya. Kalau dulu orang bilang selingkuh ngetren, punya istri simpanan tanpa pernikahan, selingkuh, orang bangga mungkin merasa ngetren. Zaman sekarang sebagian orang ngetren, dia sudah punya istri, dia punya cowok juga. Jadi terjadi. Dan saya tahu itu karena saya berinteraksi dengan sebagian kawan-kawan yang cerita ya. Kasus-kasus yang terjadi. Sebagian di perkantoran ya. Kemudian janji dengan cowoknya tersebut ke Singapura misalnya ya. Padahal dia punya istri, punya anak, tapi dijadikan ngetren. Ini padahal perbuatan keji, perbuatan menjijikkan, tetapi jadi ngetren. Jadi ngetren dia sebagian orang ya, subhanallah, setan menghias ya. Di zaman sekarang semua orang melakukan, banyak orang melakukan, negeri-negeri melakukan, ada betapa banyak negara yang menghalalkan homoseksual, terjadi pernikahan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi hal yang biasa, belum lagi tontonan-tontonan di internet ya. Seorang melihat adanya belajar homo dan yang lain melalui tontonan. Hati-hati anak-anak kita, anak muda. Mereka tontonan itu mempengaruhi hati mereka, akhirnya mereka terjerumus dalam hawa nafsu yang menyimpang. Dengan nafsu yang menyimpang. Dari tontonan, dari lihat, dari pergaulan. Dan tadi saya katakan homoseksual menular. Betapa banyak orang tadinya tidak disodomi, lama-lama dia kemudian ingin menyodomi ya. Akhirnya dia memiliki kelainan tersebut ya. Bayangkan kalau semua orang homo terus gimana? Anak-anak muncul dari mana? Semuanya homo ya. Nah ini kasihan para wanita ya. Semakin banyak yang tidak bisa dinikahi. Kenapa? Laki-lakinya banyak kelainan. Laki-lakinya pada praktisi homoseksual. Maka ini harus tetap diangkat. Bahwasanya ini perbuatan-perbuatan buruk harus diangkat-angkat. Jangan didiamkan ikhwan. Kapan kita diamkan, akhirnya orang menganggap itu masyarakat itu adalah biasa. Udah biasa aja. Tidak boleh dianggap biasa. Ini perkara keji. Tidak ada kaum diadab oleh Allah dengan adab yang paling parah seperti adabnya kaum Nabi Lut. Kenapa? Karena fitrah mereka telah berubah. Jadi jangan dianggap sepele. Dan hukumannya adalah dibunuh. Hukumannya adalah dibunuh. Ya. Adapun khilaf ulama setelah para sahabat, ya. Di antaranya Imam Syafi'i menganggap bahwasanya hukuman orang melakukan liwat seperti hukum zina. Zina kita tahu ada perinciannya. Jika seorang belum menikah dengan nikah yang syar'i, maka tidak dirajam. Tapi kalau sudah pernah menikah maka dirajam. Ya. Tapi kalau belum pernah menikah maka cuma dicambuk. Imam Syafi'i dan sebagian pendapatnya tidak membedakan antara zina dengan liwat. Hukumnya sama, dibedakan antara sudah menikah dengan yang belum menikah. Adapun mazhab Malikiyah, hukumnya rajam. Tidak diperhitungkan apakah sudah menikah atau belum menikah. Pokoknya ketahuan liwat, dirajam. Bunuhnya dengan cara rajam. Ya, tidak dibedakan antara muhsan atau ghairu muhsan. Sudah menikah atau belum menikah, kalau sama-sama ridha, maka dihukumnya dirajam. Lempar batu sampai mati. Dan ini pendapat mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi, kata mereka tidak ada hukum had, tapi ada ta'zir. Ya, hukuman yang ijtihad dari kalangan pemerintah. Terserah hukum apa yang dilakukan agar ini efek jera. Ya. Nah, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya dibunuh. Hanya saja mereka khilaf tentang bagaimana cara membunuh orang yang melakukan liwat. Adapun as-sihaq, lesbi, ya, maka telah datang hadis wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sihaqun nisa zinan bainahunna. Adapun sihaq, praktek lesbi di antara wanita, sungguhnya adalah zina di antara mereka. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Oleh karenanya pendapat yang rajih tentang yang orang wanita yang melakukan lesbi, maka dia tidak dibunuh, cuma ditakzir karena dalam lesbi tidak ada namanya kemaluan masuk ke kemaluan ya. Tidak ada masuk kemaluan kecuali waria. Kalau waria dia punya kemaluan laki-laki maka hukumnya adalah zina ya. Tetapi kalau wanita lesbi dengan lesbi, wanita dengan wanita, maka hukumannya tidak dirajam, tidak kemudian dibunuh sebagaimana liwat ya, karena tidak ada proses penetrasi antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Imam Syafi'i berkata, anna ahadal luti hadduz zina sawa. Kata Imam Madzhab Syafi'i, hukuman bagi orang melakukan liwat, homoseksual sama persis seperti hukum orang melakukan zina.
Bahkan wa ajma'at al-ummatu ala man fa'ala bi mamlukihi fa huwa luti mujrim. Para ulama juga sepakat, bahkan seorang majikan misalnya dia melakukan homoseksual kepada budak laki-lakinya, maka sama dia telah melakukan dosa yang sama, tidak dibedakan antara orang merdeka maupun budak. Taib, dosa berikutnya yang ketiga pada pertemuan kita kali ini adalah qadhful muhsanat. Qadhful muhsanat. Sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau saya dapat cerita ada orang yang sudah terjerumus dalam praktek homoseksual, kemudian dia tobat, ya, kemudian dia normal. Bagus kalau mereka orang-orang yang pernah terjerumus dalam praktek homoseksual kemudian nulis suatu cerita bagaimana dia bisa menormalkan dirinya kembali. Itu penting karena orang kalau sudah tidak normal sulit untuk normal kembali. Tapi ada kawan yang di Bali pernah cerita, bahwasanya ada beberapa orang yang diketahui dulu dia praktek homoseksual, tapi kemudian normal. Beberapa normal, hidup berkeluarga dengan normal. Itu perlu mereka ini yang pernah terjerumus tanpa harus tulis nama, tapi cerita tentang kondisi atau perjuangan mereka atau bagaimana Allah hidayah berikan kepada mereka sehingga akhirnya mereka meninggalkan praktek tersebut. Dan sebaliknya bisa jadi seorang yang waspada sudah pernah terkena praktek homoseksual kemudian dia normal bisa kembali lagi. Ini pernah kasus saya hadapi dan ini benar kasus saya hadapi. Seorang wanita bertanya, dia minta cerai dari suaminya. Kenapa? Karena suaminya ngaku melakukan homoseksual. Setelah punya anak 3. Tadinya normal biasa, kemudian penampilan Islami, sudah ngaji. Tapi rupanya suaminya ketemu dengan teman-teman lamanya atau kemudian masuk dalam dunia maya. Kemudian kembali lagi penyakitnya yang dulu. Akhirnya dia kembali lagi melakukan praktek homoseksual. Akhirnya dia ngaku kepada istrinya, kemudian bahkan sudah disidang di persidangan dan dia ngaku. Maka istrinya berkata, bolehkah saya minta cerai? Ustaz, saya bilang boleh. Tapi ini contoh bagaimana sampai sudah punya anak 3, tadinya normal, kemudian tidak normal kembali. Ya, waspada, seorang jangan main-main dengan penyakit seperti ini. Jangan anak-anak dia hati-hati, anak-anak waspada. Jangan sembarang pergaulan. Sekali terkena penyakit ini sulit untuk apa? Untuk normal kembali. Perlu perjuangan, perlu terapi lah, apalah. Ya. Taib. Dosa besar berikutnya qadhful muhsanat. Qadhful muhsanat adalah menuduh wanita-wanita yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati. Sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, al muhsanat, yang afifat, yang baik-baik, al ghafilat, yang tidak pernah melakukan hal tersebut, al mu'minat, yang mereka orang wanita-wanita mukminah, lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka terlaknat di dunia dan akhirat. Walahum adzabun azim. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Artinya dia tuduh wanita seorang wanita anti fulana pezina. Tidak ada buktinya. Tidak dia bawakan 4 saksi. Dia tuduh seorang wanita pezina, maka orang ini akan terlaknat. Ya. Orang ini akan terlaknat. Ya. Karena Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Mereka dilaknat di dunia akhirat dan bagi mereka adab yang pedih di hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya bagaimana syariat mengagungkan masalah harga diri. Bahwasanya seorang tidak boleh menjatuhkan harga diri orang lain seenaknya, apalagi menuduh orang tersebut berzina. Orang tertuduh berzina lalu harga dirinya jatuh. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi. 4 saksi tersebut maksudnya melihat kemaluan masuk ke kemaluan. Kata Al-Qurtubi rahimahullah taala, hukmu syahadatil arba'ah, ya, an takuna muayanah yarawna dzalika, ya, kal apa ini? Al-marwit kal fil makhalah, ya. Intinya bahwasanya seorang dikatakan menjadi saksi jika dia melihat kemaluan masuk kemaluan. Contoh, ada orang berzina, dia lihat orang berzina. Kemudian mereka ternyata cuma bertiga. Mereka bertiga melihat kemaluan masuk kemaluan. Maka tidak boleh mereka ini melapor kepada penguasa. Kami bertiga melihat wanita itu berzina. Kalau saksinya kurang 1, tidak 4, maka ketiganya dicambuk. Harus ada 4 saksi. Atau didatangkan 4 saksi. Kami melihat wanita telah berzina. Yang 3 melihat kemaluan masuk kemaluan. Ketika proses penetrasi dia lihat. Tapi yang 1 saya tidak lihat. Saya cuma lihat hanya pelukan saja. Ya, saya tidak lihat terjadi penetrasi. Maka semuanya juga dicambuk. Tentu itu dosa ya. Tapi tidak sampai pada hukum had untuk
dirajam ya, karena harus ada 4 saksi. Oleh karenanya kejadian seorang dihukum rajam dengan persaksian 4 orang yang melihat langsung ini jarang terjadi, bahkan saya tidak pernah dengar. Kebanyakan orang yang kemudian dirajam karena berzina, sebabnya karena biasanya dia ngaku, maka dirajam. Atau dia hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, maka ketahuan dia telah berzina. Adapun karena ada 4 orang lihat si fulana atau si fulan telah berzina, lantas ditegakkan hukum rajam, maka ini hampir tidak pernah terjadi. Saya juga tidak pernah dengar ya. Intinya tidak boleh seorang menuduh yang tidak kalau tidak punya saksi. Kata Allah, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Siapa-siapa yang menuduh wanita-wanita baik-baik melakukan zina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum thamanina jaldah, maka cambuklah mereka 80 cambukan sebagai hukuman di dunia, hukum had. Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah kalian dari 7 perkara yang binasakan. Di antaranya qadhful muhsanat, yaitu menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Al-ghafilatil mu'minat. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Kita menyatakan orang pezina, pelacur, lonte dan segalanya itu enggak boleh sembarangan. Ya. Enggak boleh sembarangan ya. Kita mengganggu dia dengan lisan kita ya. Tidak semua kemudian wanita buka aurat dikatakan pezina, enggak boleh. Ya, bahkan tadi lihat pelukan aja tidak boleh kita bilang dia berzina. Dia salah memang, salah, enggak boleh. Kumpul dengan laki-laki, berkhalwat, berdua-duaan, sentuhan, ini hukumnya haram semua. Tapi mengatakan dia berzina itu perkara lain. Zina berarti kemaluan masuk kemaluan. Wa qala Mu'adz berkata, "Sakilatka ummuk wa hal yakubun nas ala manakhirihim yaumal qiyamati ila hasaidu alsinatihim." Itu Mu'adz pernah berkata kepada Nabi, akunna nu'adzabu bima natakallamu bih, akunna mu'adzabina bima hal nu'adzabu bima natakallamu bih, atau kama qala, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa gara-gara perkataan kami? Maka Nabi mengatakan tadi, sakilatka ummuk, ibumu kehilangan engkau, yaitu perkataan kaget atau hal yakubun nas, kata Nabi, tidakkah orang-orang masuk dalam neraka jahanam digeret di atas wajah-wajah mereka kecuali akibat lisan mereka. Lisan mereka. Al-aktsar ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan. 2 perkara yang paling masukkan manusia dalam neraka di antaranya mulut, lisan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Dan orang-orang menyakiti kaum mukminat tanpa itu menuduh yang tidak tanpa bukti, padahal mereka tidak melakukan yang dituduhkan tersebut. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh mereka telah melakukan kedustaan dan memikul dosa yang besar. Ya, tidak boleh kita nuduh orang baik-baik dengan tuduhan yang tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda, man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh budaknya, enggak usah nuduh orang, budaknya dia tuduh berzina, dia tidak akan diberi hukum had di dunia, tapi dia akan diberikan hukum had di akhirat. Illa ayyakuna kama qala, kecuali budaknya memang benar-benar berzina. Ini dalil bahwasanya kita menghargai, menjaga kehormatan orang, ya. Jangankan orang merdeka, bahkan budak juga tidak boleh tuduh dengan tuduhan zina. Ya, kalau dia salah menuduh maka akan repot pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Az-Zahabi, amma man qadhafa ummul mu'minin Aisyah. Adapun yang menuduh Aisyah berzina, seperti orang Syiah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan dia berzina dengan Talha, waliyadzubillah, kalau kita baca riwayat-riwayat mereka. Ba'da nuzuli bara'atiha minas sama. Sementara Allah telah menurunkan ayat-ayat membela Aisyah bahwasanya tidak berzina. Kemudian dia nekat menuduh Aisyah berzina, fahuwa kafirun mukadzibun lil Qur'an fayuqtal. Maka siapa yang menuduh Aisyah berzina maka dia kafir, mendustakan Al-Qur'an, dia harus dibunuh. Hukumannya dibunuh, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abad, dalam surat An-Nur. Allah nasihat kalian jangan mengulangi lagi menuduh Aisyah dengan tuduhan zina. Allah sampai turunkan banyak ayat. Kata Sa'id bin Jubair, nazalat 18 ayah mutataliyat bitakdzibi man qadhafa Aisyah wa bara'atiha wa bi bara'atiha. Telah turun 18 ayat, sekitar 18 ayat yang membela Aisyah. Dari firman Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lahum, dan seterusnya. La tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum, dan seterusnya ayat itu
Sekitar 15 ayat atau 18 ayat kata Sa'id bin Jubair semuanya membela Aisyah. Lantas ada orang nekat bilang Aisyah pezina, maka kafir, dibunuh karena telah mendasarkan Al-Qur'an. Tapi kita akan bahas sedikit sini. Kata Allah, innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Walahum azabun azim. Taib, sungguhnya orang-orang yang menuduh, sungguhnya orang-orang yang menuduh. Menuduh siapa? Al-muhsanat, al-ihsan. Ihsan maksudnya dijaga, ya, dijaga. Ada dua makna penggunaan. Bisa jadi maknanya adalah, yang pertama adalah sudah menikah yang syar'i, yang sah, sehingga kemaluannya terjaga. Atau yang dimaksud dengan al-ihsan maksudnya adalah orang yang menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya meskipun belum menikah. Meskipun belum menikah. Dan dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-muhsan atau al-ihsan maksudnya yang ini. Makna ini, ya. Artinya jangan diartikan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang sudah menikah dengan ini muhsanah di sini maksudnya al-afifat. Al-afifat. Yaitu wanita-wanita yang menjaga diri. Mau dia sudah menikah atau enggak menikah enggak boleh kita tuduh dengan tuduhan dia berzina. Al-ghafilat, apa maksudnya al-ghafilat? Al-ghafilat artinya lalai, secara bahasa artinya apa? Lalai. Maksudnya apa? Mereka jauh dari perbuatan tersebut. Seakan-akan mereka lalai. Tidak terbetik dalam hati mereka. Wanita soleha dituduh berzina, ya. Padahal mereka ghafilat, lalai dari perbuatan tersebut. Al-mu'minat maksudnya wanita mukminah Islam. Maka orang yang menuduh dengan tuduhan tidak tanpa bukti dilaknat di dunia dan akhirat, bagi mereka azab yang pedih. Tapi timbul pertanyaan. Ini penjelasan ayat ini. Pertanyaan. Bagaimana jika menuduh orang kafir? Pertama, yang perlu kita ingatkan, al-muhsanat di sini wanita-wanita tapi hukumnya sama dengan lelaki. Hukumnya sama dengan lelaki. Nuduh laki-laki juga tidak boleh. Nuduh laki-laki berzina tanpa dalil maka sama hukumnya. Ya. Pertanyaan, bagaimana kalau yang dituduh orang kafir? Bagaimana kalau menuduh orang kafir? Ya, tanpa bukti. Tanpa menghadirkan 4 saksi yang melihat perzinahan tersebut. Maka ini hukumnya adalah tidak sampai dosa besar. Ini dosa tapi tidak sampai dosa besar. Kita tidak boleh menzalimi orang kafir, pun tidak boleh kita tuduh yang tidak. Tapi dosanya bukan dosa besar karena yang dosa besar berkaitan dengan mukminat. Kemudian yang kedua, bagaimana jika yang dituduh wanita, wanita yang buka aurat, yang tabarruj, yang buka aurat, tidak pakai jilbab. Sama, hukumnya tetap tidak boleh. Hukumnya sama, tidak boleh juga. Karena zina itu dosa tersendiri. Dan tidak semua orang buka jilbab kemudian suka ganggu laki-laki. Kita bilang kita hidup di zaman yang orang kurang perhatian sama jilbab, apalagi banyak orang liberal dan yang lain. Bukan berarti orang buka jilbab kemudian dia suka berzina, enggak. Ya, ada yang mereka yang baik cuma bagi belum dapat hidayah. Hukumnya sama, tidak sama, dosa besar. Dosa besar, enggak boleh, ya.
Enggak boleh meskipun dia apa namanya tidak pakai jilbab ya. Karena menuduh dia berzina itu ada aturannya. Tidak sembarang kita orang berzina ya. Kalau dalam hukum Islam ada orang kita dituduh berzina, kita bisa laporkan dia dan dia bisa dicambuk. 80 kali cambuk dan ulaikamul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian yang ketiga ya. Di antara bentuk menuduh adalah menggelari atau memanggil dengan lafal yang secara urf masyarakat, yaitu secara urf masyarakat adalah panggilan bagi pezina. Ini sama hukumnya. Mohon maaf, contohnya apa? Contohnya kita panggil pelacur misalnya. Pelacur, sama. Kita nggak bilang dia berzina. Beda kalau, kamu berzina, itu sudah jelas. Tapi dia tidak mengatakan kamu berzina, tapi dia menggunakan lafal-lafal yang menunjukkan zina. Contohnya pelacur, lonte, apa lagi? Ya semacam itulah dan lain-lain. Pelacur, lonte, kemudian wanita nakal misalnya atau apalah dan lain-lain yang dipahami bahwasanya ini adalah nama bagi orang yang melakukan zina. Bahkan dalam buku fikih disebut kalau seorang lelaki bilang sama istrinya dengan ada istilah mereka bahasa dulu yang maknanya pelacur, maka sang istri boleh lapor kepada hakim untuk suaminya ditegakkan hukum had. Masih jengkel sama istrinya, dasar pelacur. Mungkin dia jengkel istrinya, kadang ketemu laki-laki ketawa ke dia, pelacur. Saat itu enggak boleh. Enggak boleh. Meskipun dia tidak mengatakan dia berzina, tapi nama pelacur, lonte itu adalah nama-nama wanita nakal yang suka berzina. Maka hati-hati. Nah, boleh kita asal omong, kita emosi, kemudian kita mengucapkan kata-kata yang meskipun orang tersebut mungkin tidak pakai jilbab, mungkin perempuan tersebut suka main sama laki-laki, tapi dia tidak lihat dia berzina, tidak boleh kita bilang dia pezina. Tidak boleh kita bilang dia lonte. Ini karena itu pelacur itu istilah yang sudah ma'ruf, namanya pelacur ya wanita yang apa namanya? PSK ya. PSK ya. Apa pekerja seks komersial ya, kira-kira demikian ya. Ya, jadi hati-hati seorang jangan sampai jaga lisannya, jangan asal menuduh, jangan asal berbicara ya. Kalau ada orang salah, mari kita nasihati dengan baik-baik, bukan memberi gelar yang belum tentu dia lakukan. Karena ini semua adalah perkaranya dosa dan urusannya di akhirat ya, urusannya di akhirat. Taib, yang berikutnya dosa yang ke-19, al-ghulul minal ghanimah wa min baitil mal wa zakat. Al-ghulul adalah mengambil harta yang bukan haknya. Mengambil harta yang bukan haknya dari harta ghanimah atau dari baitul mal, harta kaum muslimin, dan dari harta zakat. Siapa yang mengambilnya tanpa ada hak, maka dia telah melakukan ghulul, dan ghulul dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Ta'ala, kata Imam Zahabi, ma kana li nabiyyin ay yaghul. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan ghulul, tidak mungkin. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa melakukan ghulul, yang mengambil harta kaum muslimin, yang bukan haknya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan harta tersebut. Ini menunjukkan dosa besar sampai disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Maka li nabiyyin ay yaghul, tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan ghulul. Dan nabi maksum dari dosa besar, tidak mungkin nabi melakukan dosa besar ya. Jadi ghulul adalah mengambil harta kaum muslimin, baik dari harta ghanimah, meskipun dia ikut perang, dia ambil harta ghanimah sebelum dibagi, dia ambil dulu. Harusnya kan harta ghanimah dikumpulin dulu, nanti sang panglima yang bagi sesuai dengan aturannya. Dia ambil dulu, simpan. Itu namanya ghulul. Belum saatnya dibagi. Atau dia ngambil harta baitul muslimin, harta kaum muslimin. Ya sekarang ya korupsi lah. Ngambil harta bukan hak dia. Harta negara dia ambil. Harta yang dikumpul dari pajak kaum muslimin diambil ya. Ini ghulul, mengerikan, dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Dia membahagiakan kerabatnya, berfoya-foya sana sini, sementara kaum muslimin setengah mati membayar pajak, kemudian dia ngambil harta negara, maka dia melakukan ghulul. Atau mengambil harta zakat ya. Bukan hak dia ambil, maka itu ghulul ya. Ya. Dia mentang-mentang dia petugas zakat, kemudian dia ngambil harta, maka melakukan ghulul.
Taib. Qala Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis, istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Rasulullah SAW menugaskan atau memperkerjakan seorang dari Azdi, dari kabilah Azd, yuqallahu Ibnu Lutbiyah, namanya Ibnu Lutbiyah. Ala sadaqah, tugasnya adalah menarik zakat. Datang narikin zakat ya. Kepada masyarakat ya, ada zakat onta lah, ada zakat kambing lah, ada zakat sapi lah, zakat emas. Falamma qadima, dia pergi, ini petugas Nabi tugaskan dia untuk mengambil zakat. Dia pergi terus dia pulang habis ngambil uang zakat atau harta zakat dia balik. Terus dia jujur, dia bilang hadza lakum hadza uhdiyal ilayya. Ini dia bawa dua harta, ini harta zakat. Saya sudah ngambil, tapi yang ini bukan harta zakat, saya dikasih hadiah oleh mereka. Jadi ini bukan harta zakat, ini zakat. Saya sudah ini milik saya, diberikan dia. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan tersebut. Nabi di atas mimbar berkata, "Fahamidallahu asna alaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah. Summa qala, kemudian Nabi berkata, berkhutbah, "Amma ba'du." Kemudian daripada itu, "Fa inni asta'milu rajula minkum." Sungguhnya aku telah menugaskan salah seorang dari kalian untuk bertugas mengambil harta zakat. Fayaqul, kemudian dia datang, dia berkata, "Hadza lakum wa hadza uhdiyali." Ini harta zakatnya untuk kaum muslimin dan ini harta saya dikasih hadiah sama masyarakat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Tidakkah dia duduk di rumah bapaknya dan rumah ibunya hatta ta'tiyahu hadiyatuhu? Sehingga apakah benar akan datang hadiah kepada dia in kana shadiqan, kalau dia jujur? Artinya Nabi ingin menjelaskan kamu itu dapat hadiah karena kamu petugas negara. Karena kamu petugas negara narikin zakat, kamu dikasih hadiah sama orang-orang masyarakat, mungkin supaya apa kek, supaya bentuk penghormatan kek, atau supaya engkau tidak mengambil harta zakat yang jangan terlalu ketat, ya, dan macam-macam. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatu. Kenapa tidak duduk di rumah bapaknya, rumah ibunya? Kemudian apakah akan datang hadiah kepadanya kalau dia benar? Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin. Demi Allah tidak seorang pun dari kalian mengambil harta negara yang bukan haknya illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Kecuali dia akan datang pada hari kiamat kelak dan dia akan memikul harta tersebut pada hari kiamat, di punggungnya dia pikul. Fala arifanna rajulan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha. Sungguh aku tahu ada seorang dari kalian bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak sambil dia memikul onta. Ya, onta itu bukan hak dia, mungkin onta hadiah karena dia petugas negara. Lahu rugha, yang onta tersebut mengeluarkan suara. Au baqaratan lahu khuwar, atau dia memikul sapi, ini harta-harta zakat yang dia ambil, katanya hadiah. Yang suara tersebut, sapi tersebut mengeluarkan suara sapi. Au syatan tayar, atau kemudian ada kambing yang mengembek ya. Tsumma rafa yadayhi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Rasulullah mengatakan, "Allahumma hal balagh." Ya Allah, aku telah sampaikan. Itu perkaranya besar sampai Rasulullah SAW ingatkan. Jangan ambil ya. Kamu petugas negara, dikasih masyarakat, jangan ambil. Buat untuk pribadi, kalau ambil buat negara, enggak apa-apa. Ini untuk negara, tapi bilang ini saya tidak mau terima. Kalau dipaksa saya tidak terima. Ini uang akan saya kembalikan ke negara, bukan harta kita. Enggak boleh. Sudah biasa Ustaz, kebiasaan jangan diikuti. Gimana kita mau ikut kebiasaan terus? Rubah dong. Ustaz kalau gitu susah jadi petugas negara, siapa suruh jadi petugas negara? Berat memang ujian. Oleh karena seorang hati-hati ketika menjadi pejabat, ya. Kalau dia berbuat baik, kemudian mengabdi kepada bangsa dan negara, betapa besar pahalanya. Berbakti kepada bangsa dan negara, memberi kemudahan bagi masyarakat, berjuang dengan sekuat tenaga, bagaimana bisa bekerja yang terbaik, karena dia akan diminta pertanggungjawaban dari Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Apa kata dia mengingatkan kepada Abu Dzar, ya. Ya, inni uhibbukallah wa innaka rajulun dhaif. Wahai Abu Dzar, ya, sungguhnya aku mencintai engkau, ya, dan kau adalah seorang yang lemah, ya. La ta'ammaranna ala itsnain, janganlah kau menjadi pemimpin di antara dua orang. Tidak semua orang mampu untuk jadi pemimpin. Wala tawalayanna amal yatim, jangan kau urus harta anak. Tidak semua orang bisa mampu mengurus harta anak yatim, ya. Nabi mengatakan fa innaha khizyun wa yaumal qiyamati wa nadamah, ya. Sungguhnya jabatan itu adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak bagi orang yang tidak bisa menunaikan. Hati-hati. Ya.
Wa qala Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar ila Khaybar. Kami keluar bersama Nabi ke Khaybar. Falam naghnam dhahaban wala wariqan, dan kami tidak mendapati ghanimah berupa emas dan perak. Ghanimnal mata' wa ta'am wa thiyab, tapi kami berhasil mendapat ghanimah berupa perabot-perabot atau harta-harta, makanan dan baju dan pakaian. Tsumma talaqna ila al-wadi ma'a Rasulillah wa ma'a Rasulillah abdun lahu. Kemudian kami pun pergi menuju suatu lembah dan ada seorang budak yang bersama Nabi. Wa habahu lahu rajulun min Juzam. Budak itu dihadiahkan oleh seorang dari Juzam, dihadiahkan kepada Nabi untuk jadi budak Nabi. Falamma nazalna qama Abdur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlahu. Ketika kami tiba di lembah tersebut, maka ini budak ya mempersiapkan mengambil pelana Nabi untuk diturunkan karena Nabi mau istirahat di situ ya. Tiba-tiba farumiya bisahmin fakana fi hatfuhu. Tiba-tiba dia terkena anak panah. Matilah dia. Budak tersebut mati. Fakulna hani'an lahu syahadah. Kami pun mengatakan Masya Allah, orang ini mati syahid. Karena para sahabat perang ingin mati syahid. Namun ternyata mereka tidak mati syahid, mereka malah menang. Ini ada orang kena panah, berarti mati syahid. Maka mereka mengatakan hani'an lahu, selamat bagi dia, telah berhasil mati syahid ya Rasulullah. Selamat bagi budak Anda ya Rasulullah, berhasil mati syahid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalla, sama sekali tidak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tanganku. Inna syamlata lataltahibu alaihi naron, sungguhnya sarung atau kain yang dia ambil, gulul, menyalakan api bagi dia, membakar dia. Akhadhaha minal ghanaim yauma Khaybar. Dia ternyata ngambil ketika di Khaybar kita kumpul ghanimah, dia ambil diam-diam. Lam tusibhal maqasim, dia tidak mendapatkannya karena pembagian. Dia ngambil di luar dari pembagian. Ghanimah ketika dapat, panglima boleh membaginya. Tapi dia ambil diam-diam sebelum dibagi, ngambil. Itu namanya gulul. Lihat, yang diambil cuma apa? Cuma kain aja. Kain yang kita beli sekarang mungkin berapa? Mungkin ya 200.000 lah. Sedikit. Tapi kata Nabi SAW, inna syamlata lataltahibu alaihi naran. Sungguhnya kain yang diambil menyalakan api membakar dirinya. Fafazi'an nas. Orang-orang pun ketakutan. Faja'a rajulun bisyirakin wa syirakaini. Tiba-tiba ada orang datang mengambil tali sendal. Syirak itu tali sendal. Dulu sendal kan mungkin tidak seperti sekarang. Talinya berharga. Satu orang mengambil tali satu, ada yang mengambil kembalikan tali. Mungkin dianggap sepele. Kalau syamlah ya kain memang ada. Kalau tali sendal apa sih? Mau talinya doang buat apa? Tapi itu namanya ghanimah, tidak boleh diambil. Kita kalau zaman sekarang lihat tali sendal buat apa sih? Zaman dulu itu mungkin nilainya. Sebagian orang ambil ketika itu mereka menganggap tidak masalah. Ternyata ketika Nabi mengatakan itu kain membakar dia pada hari kiamat kelak, membakar dia, maka sebagian orang bawa tali sendal, ada yang satu, ada yang bawa 2 tali sendal. Nabi komentar. Kata Nabi, syirakun wa syirakani minnar. Itu tali dari neraka, 2 tali dari neraka. Subhanallah, tidak ada main-main kata Nabi. Semuanya mau kecil, mau banyak, mau besar, mau mahal, mau murah, semuanya membawa neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, wa akhraja Abu Dawud min hadithi Amr bin Shu'aib an Abi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar harraqu mata'al ghal wa darabuh. Ya. Yaitu bahwasanya Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar mereka membakar barang-barang gulul ya. Ada seorang yang mengambil dengan gulul, barang-barang yang diambil dan orangnya dipukulin ya. Dipukulin oleh karena ini kecurangan, ini harta negara diambil diam-diam. Wa qala Abdullah bin Amr kana ala thaqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah ya. Bahwasanya ada seorang yang mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengurusi barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, orang namanya Kirkirah. Famata, orang ini pun meninggal. Nabi berkata huwa finnari, di neraka jahanam. Orang-orang heran, kenapa orang ini dibilang divonis Nabi di neraka jahanam? Fadhahabu yanzurun ilain. Fadhahabu yanzuruna ilain. Maka orang periksa ini orang, kenapa Kirkirah sudah membantu Nabi kok dikatakan di neraka? Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ternyata dia ngambil kain, dia telah ngambil diam-diam tanpa pembagian. Ya. Wa fil babi ahaditsu katsiratun. Bab tentang bahas ini banyak hadis-hadisnya. Ya'ti ba'dhuha fi babi dzulm, akan datang pembahasannya pada bab berikutnya, bab kezaliman. Wa dzulm ala thalathati aqsam, dan kezaliman ada 3 model. Yang pertama, ahaduha aklul mali bil batil, makan harta dengan kebatilan. Ya, tanpa hak dia makan harta. Yang kedua, zulmul ibad bil qatli wad darbi wal kasri wal jarah,
menzalimi orang lain dengan membunuhnya atau memukulnya dan mematahkan tulangnya atau dengan melukainya. Wa thalithuha, yang ketiga, zulmul ibad bisyatmi wal la'ni was sabi wal qadhaf. Menzalimi orang lain dengan memakinya, melaknatnya, mencacinya dan menuduhnya. Waqad khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas bi Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada para sahabat di Mina. Faqala, Nabi berkata, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haram, tidak boleh dilanggar. Ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari ini. Fi syahrikum hadza, sebagaimana kehormatan bulan ini. Fi baladikum hadza, bagi kehormatan kota kita ini, kota ini. Jadi Nabi mengatakan itu ada kehormatannya. Harta ada kehormatannya, darah ada kehormatannya, harga diri ada kehormatannya, tidak boleh dilanggar sebagaimana kehormatan hari ini, ya. Kemudian bulan Zulhijjah dan di kota Mekah. Nabi juga bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Bi ghairi tahur, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Wala shadaqatan min gulul. Allah tidak menerima sedekah dari gulul, dari orang yang mengambil harta yang haram. Percuma ada seorang koruptor kemudian dia sedekah, enggak diterima. Percuma. Koruptor sedekah, pencuri sedekah, enggak akan diterima. Ya. Gulul, harta negara dia buat apa? Ya? Mau sedekah anak yatim mau apa? Enggak terima. Mau sedekah berbakti sama orang tuanya enggak diterima. Ya. Mau umroh haji tidak diterima. Tidak diterima. Hartanya gulul. Kemudian saya mau tobat ya, enggak tobat, kita kembalikan harta negara, bukan kau pakai buat seperti itu ya. Wa qala Zaid bin Khalid al-Juhani, inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar. Sepertinya kasusnya sama, kata Zaid bin Khalid al-Juhani, ada seorang gulul mengambil harta dalam perang Khaybar. Famtana an-nabiyyu min as-salati alaihi, dan Nabi tidak mau menyolatkannya karena dia meninggal. Kenapa? Wa qala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sungguhnya teman kalian ini saya tidak mau salatin karena dia melakukan gulul. Fafatashna mata'u, kami periksa dia barang-barangnya. Fawajadna fihi kharazan ma yusawi dirhamain. Dia mengambil semacam kalung, ya, cuma nilainya cuma 2 dirham. Barang murah, tapi tidak ada yang murah. Tadi syirakun minnar, syirakani minnar, bahkan tadi sendiri kata Nabi di neraka. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, "Mana alamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka salat ala ahadin illa alal ghali wa qatili nafsihi." Kami tidak mendapati berdasarkan hadis-hadis yang kami periksa, kata Imam Ahmad, kami tidak mendapati Nabi meninggalkan salat kepada seorang kecuali hanya 2 orang saja. Yang pertama yang melakukan gulul, yang kedua yang bunuh diri. Nabi tidak menyolatkannya. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang berusaha menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar sebisa mungkin, ya. Hidup cuma sekali, ya. Kalau dia sudah pernah melakukannya, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meninggal tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, ternyata kita berbuat zalim kepada orang, ternyata kita makan harta haram, ternyata kita makan harta negara, ternyata kita menuduh orang tidak, ya. Waspada. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada para jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.